Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Bujang Enok. Setiap hari, ia memasuki hutan untuk mencari kayu bakar, menjalani hidupnya dengan penuh ketekunan. Suatu hari, seperti biasa, Bujang Enok kembali menyusuri hutan. Namun, kali ini ia dikejutkan oleh kehadiran seekor ular berbisa yang muncul di hadapannya. Mata ular itu berkilat tajam, siap menyerang kapan saja. Beruntung, Bujang Enok adalah pemuda yang sigap dan selalu waspada. Tanpa ragu, ia menghunus senjatanya dan berhasil membunuh ular itu sebelum sempat menerkamnya. Dengan perasaan lega, ia melanjutkan pekerjaannya dan bersiap pulang membawa kayu yang telah ia kumpulkan. Dalam perjalanan pulang, ia melewati sekelompok perempuan yang sedang berbincang. Dari percakapan mereka, Bujang Enok mengetahui bahwa ular yang ia bunuh tadi telah lama meresahkan penduduk sekitar. Mendengar hal itu, ia merasa puas karena secara tidak langsung telah membantu masyarakat. Setibanya di rumah, Bujang Enok langsung menuju dapur untuk memasak. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mendapati meja makan sudah dipenuhi hidangan lezat yang tertata rapi. Tidak tahu siapa yang telah menyiapkannya, rasa lapar mengalahkan rasa penasarannya, dan ia pun menyantap makanan itu dengan lahap. Keesokan harinya, rasa ingin tahunya semakin besar. Siapa yang telah menyediakan makanan untuknya? Dengan hati-hati, ia mengintip ke arah dapur dan melihat 7 perempuan tengah sibuk memasak. Ia segera mengenali mereka adalah kelompok perempuan yang ia temui sehari sebelumnya. Namun, ada satu yang menarik perhatiannya lebih dari yang lain. Seorang perempuan dengan selendang jingga tampak begitu anggun dan mempesona. Namun, Bujang Enok hanya bisa mengintip dari kejauhan, takut mengganggu mereka. Setelah selesai memasak, ke-7 perempuan itu keluar rumah. Namun, yang membuat Bujang Enok semakin terkejut adalah saat mereka melompat ke udara dan terbang menuju langit. Mereka bukan perempuan biasa, melainkan bidadari dari kahyangan. Namun, ada satu bidadari yang tertinggal, bidadari berselendang jingga. Ia kebingungan, mencari-cari sesuatu dengan wajah panik. Tak lama, ia menangis terseduh-seduh karena tidak bisa kembali ke kahyangan seperti saudari-saudarinya. Bujang Enok segera keluar dan menghampirinya. Barulah ia menyadari bahwa selendang sang bidadari tersangkut di pintu rumahnya. Setelah berbincang, ia mengetahui nama sang bidadari, Putri Mambang Linau. Dengan hati-hati, ia mengembalikan selendang itu, tetapi sebelum melepaskannya, ia memberanikan diri untuk mengungkapkan keinginannya. "Putri, maukah kau tinggal bersamaku dan menjadi istriku?" Putri Mambang Linau terdiam sejenak. Akhirnya, dengan senyum lembut, ia mengangguk. "Aku bersedia, dengan satu syarat, jangan pernah meminta aku menari hingga akhir hayat." Bujang Enok menerima syarat itu dengan sepenuh hati. Mereka pun menikah dan hidup dalam kebahagiaan. Tahun demi tahun berlalu, rumah tangga mereka tumbuh harmonis. Mereka dikenal sebagai pasangan yang baik hati dan selalu membantu masyarakat, hingga namanya harum di seluruh negeri. Suatu hari, kabar tentang kebaikan mereka sampai ke telinga raja. Sebagai bentuk penghargaan, raja mengangkat Bujang Enok sebagai kepala desa. Waktu berlalu, hingga tibalah suatu hari ketika sang raja mengundang semua kepala desa dan istri mereka ke istana untuk menghadiri sebuah pesta besar. Bujang Enok dan Putri Mambang Linau pun menghadiri acara tersebut dengan penuh kehormatan. Di tengah pesta, raja mengajukan permintaan yang mengejutkan. Semua istri kepala desa diminta untuk menari. Bujang Enok terperanjat, hatinya gundah. Ia tidak ingin menentang perintah raja, tetapi ia juga tidak bisa melanggar janjinya kepada Putri Mambang Linau. Dengan berat hati, ia menyampaikan kegelisahannya kepada sang istri. Melihat suaminya dalam dilema, Putri Mambang Linau tersenyum lembut. "Aku tidak ingin membuatmu berada dalam posisi sulit, suamiku. Aku akan menari." Dengan anggun, ia melangkah ke tengah ruangan dan mulai menari bersama para istri kepala desa lainnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat tubuhnya bergerak mengikuti irama, perlahan-lahan ia mulai melayang. Semua mata terbelalak menyaksikan kejadian ajaib itu. Putri Mambang Linau terbang ke angkasa. Bujang Enok hanya bisa menatap pilu saat istrinya perlahan meninggalkannya, kembali ke kahyangan. Syarat yang ia berikan dahulu bukan sekadar larangan biasa, melainkan satu-satunya cara agar ia tetap bisa hidup di bumi. Sang raja yang menyaksikan kesetiaan Bujang Enok merasa iba dan kagum. Sebagai bentuk penghormatan, ia mengangkat Bujang Enok sebagai penghulu istana. Meski hatinya hancur,
Bujang Enok tetap mengabdi kepada rakyat dan raja hingga akhir hayatnya. Namanya dikenang sebagai pemimpin bijaksana yang pernah mencintai seorang bidadari. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.